Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sherly Fatimah, mahasiswi Universitas Tadulako, program studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih suatu obat bisa menghasilkan efek farmakologis. Simak terus videonya. Membahas mengenai bagaimana suatu obat bisa menghasilkan efek farmakologis pada bagian tubuh, kita akan membahas secara spesifik mengenai salah satu obat yang sudah banyak dikenal di khalayak umum, yakni obat klorfeniramin maleat atau yang biasa dan sering disebut dengan sebutan CTM. Jadi untuk CTM sendiri merupakan obat turunan akilamin yang bekerja secara kompetitif dengan menghambat reseptor histamin 1 atau H1 yang dapat menembus sawar darah otak, di mana untuk bentuk dari obat CTM itu sendiri yakni berbentuk serbuk hablur putih dan larut dalam air. Obat ini banyak digunakan untuk mengurangi gejala alergi karena musim ataupun cuaca, misalnya pada selaput lendir, hidung bersin, gatal pada mata, hidung serta tenggorokan ataupun berbagai keadaan dan gejala alergi lainnya. Selanjutnya perlu kita ketahui bagaimana struktur molekul serta kelarutan ataupun kemirian daripada obat CTM itu sendiri. Jadi untuk struktur molekul daripada obat CTM itu sendiri yakni memiliki rumus struktur yakni C16H19 CIN2 C4H4 dan O4 dengan berat molekul 390,86, dan obat ini memiliki kelarutan yang mudah larut dalam air, larut dalam etanol serta kloroform, dan sukar larut dalam eter serta benzen. Adapun nilai pKa dari obat ini yakni 9,2. Perlu diingat bahwa obat ini merupakan contoh obat non-polar, sehingga obat ini nantinya pada proses biotransformasi akan mengalami proses pada fase 1. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai farmakokinetika. Jadi untuk farmakokinetika sendiri merupakan suatu cabang atau bidang ilmu yang mempelajari tentang suatu obat yang bisa masuk dari mulut manusia hingga bisa keluar kembali dari dalam tubuh, yakni melalui proses ATME, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, serta ekskresi. Kemudian bagaimana farmakokinetika dari obat klorfeniramin maleat itu sendiri atau CTM sendiri? Jadi untuk obat klorfeniramin maleat ini diabsorpsi baik melalui pemakaian oral, walaupun obat ini mengalami metabolisme secara substansial pada mukosa gastrointestinal sebelum diabsorpsi dan mengalami reaksi first phase metabolisme di hati. Data yang menunjukkan ada sebesar 25-45% dosis tunggal per olar dari klorfeniramin maleat sediaan cair berturut-turut melewati sirkulasi sistemik sebagai obat yang tak berubah atau peranstra. Nah, kemudian bioavailabilitas sediaan lepas lambat ini dikurangi dengan membandingkan bioavailabilitas pada sediaan tablet dari obat itu sendiri. Kemudian klorfeniramin maleat atau CTM bisa diabsorpsi relatif lambat dari saluran cerna dengan konsentrasi puncak plasma diketahui sekitar 2,5-6 jam setelah dosis per oral. Selanjutnya mengenai distribusi dari klorfeniramin maleat. Jadi untuk distribusi klorfeniramin maleat pada jaringan dan cairan tubuh manusia belum dapat dikarakterisasi secara lengkap. Pada pemakaian secara intravena, contohnya diuji pada hewan uji kelinci, konsentrasi tertinggi pada obat ini bisa dijumpai pada bagian organ jantung, paru, hati, ginjal, otak, serta usus halus maupun limfa. Sedangkan untuk dosis rendah dijumpai pada organ usus besar, otot, lambung, kelenjar adrenal, lemak, serta hati. Kemudian, jika pemakaian pada manusia secara intravena menunjukkan klorfeniramin maleat ini terdistribusi secara cepat dan luas, di mana klorfeniramin maleat terdistribusi pada saliva dan sejumlah kecil obat maupun metabolitnya terdistribusi ke empedu. Selanjutnya, bagaimana obat klorfeniramin maleat ini dieliminasi atau dikeluarkan dari dalam tubuh atau diekskresikan. Jadi, pada pemakaian secara intravena tadi, klorfeniramin maleat ini memiliki konsentrasi plasma obatnya yang menunjukkan penandaan pada 2 fase, di mana bagaimana salah satunya menunjukkan bahwa obat dapat memperlihatkan 3 fase eliminasi dan permulaan pada fase distribusi yang cepat. Untuk ekskresi sendiri daripada obat klorfeniramin maleat ini yakni melalui urin sekitar 22%, juga pada feses secara jejak dengan waktu eliminasi sekitar 2-43 jam. Selanjutnya mengenai farmakodinamik dari obat klorfeniramin maleat. Setelah kita ketahui tadi sebelumnya bahwa klorfeniramin ini kan adalah turunan akilamin yang merupakan antihistamin atau antialergen yang mana memiliki indeks terapeutik atau
batas keamanan yang cukup besar dan tentunya akan ada efek samping seperti efek toksisitas, namun dia relatif rendah. Nah, untuk klorfeniramin maleat sendiri memiliki mekanisme kerja sebagai obat golongan antihistamin penghambat reseptor H1 atau histamin 1, di mana pada proses mekanisme kerjanya obat ini akan menghambat reseptor histamin H1 atau H1, di mana nanti dia akan menghambat mediator histamin, prostaglandin serta leukotrin sehingga tidak akan muncul efek alergen atau sebagai antihistamin. Nah, selanjutnya bagaimana jika dikaitkan dengan rumus struktur untuk antihistamin bisa bekerja pada obat klorfeniramin maleat ini. Nah, pada pemasukan gugus klor pada posisi para cincin aromatik feniramin maleat yang ada pada obat CTM ini, maka akan meningkatkan yang namanya aktivitas antihistamin. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, aktivitas antihistamin ini merupakan aktivitas di mana bisa mencegah tidak terjadinya yang namanya alergi. Nah, berdasarkan struktur molekulnya memiliki gugus kromofor berupa cincin pirimidin, benzen, dan ikatan karbon rangkap 2 sehingga mengandung elektron pi yang terkonjugasi sehingga dapat mengabsorpsi sinar panjang gelombang tertentu pada daerah UV sehingga dapat memberikan efek serapan antihistaminnya tadi sehingga dapat menghambat terjadinya alergi. Kemudian yang terakhir mengenai biotransformasi atau metabolisme dari obat klorfeniramin maleat sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, obat ini kan nonpolar, maka obat ini akan melalui yang namanya first phase atau fase pertama. Nah, untuk klorfeniramin maleat sendiri, dia termetabolisme secara cepat dan luas dan mengalami metabolisme substansial pada mukosa gastrointestinal sebelum diabsorpsi dan mengalami yang namanya first phase atau fase pertama dan dimetabolisme di hati setelah diminum secara oral. Kemudian, klorfeniramin maleat akan mengalami N-dealkilasi menjadi bentuk monodesmetilklorfeniramin dan didesmetilklorfeniramin yang terutama akan termetabolisme menjadi metabolit yang belum diketahui. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dibahas di depan pula tadi, klorfeniramin maleat ini dan metabolitnya tadi akan diekskresikan atau dikeluarkan dalam bentuk urin secara lengkap seperti tadi saya sudah sebutkan sekitar 22% dengan estimasi waktunya 2-43 jam. Kemudian ekskresinya melalui urin dari klorfeniramin dan metabolitnya ini merupakan hasil dari N-dealkilasi bervariasi terhadap pH urin dan aliran urin. Kemudian penurunan substansial terjadi karena peningkatan pH urin dan penurunan aliran urin. Pemakaian dosis tunggal pada intravena orang yang sehat terhadap obat ini dengan fungsi ginjal dan hati yang normal akan menunjukkan 20% dari dosis terekskresi melalui urin dalam waktu 24 jam dan 35% dalam waktu 40 jam serta hanya 1% yang akan diekstraksikan dalam bentuk feses selama waktu 48 jam. Adapun menurut penelitian lain, dia menunjukkan pada orang yang sehat dengan fungsi ginjal dan hati yang normal akan menunjukkan 20% dari dosis tunggal per oral yang diekskresikan melalui urin dalam pengonsumsian obat CTM atau klorfeniramin maleat ini dalam bentuk tak berubah, yakni 20% sebagai monodestilati klorfeniramin dan 5% sebagai didesmetilklorfeniramin. Cukup sekian bahasan mengenai proses farmakokinetik, farmakodinamik, serta biotransformasi dari obat klorfeniramin maleat atau CTM. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.